Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada video kali ini saya akan membahas materi bab 9 untuk kelas 8 yang terdapat di dalam LKS maupun buku pendamping tentang haji dan umroh. Adapun lingkup materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu dari pengertian haji, kemudian syarat wajib haji, kemudian rukun haji, wajib haji, kemudian ada sunnah-sunnah haji, dan juga dam ataupun denda. Kemudian kaitannya dengan umroh yang akan kita bahas adalah pengertian umroh, syarat umroh, rukun umroh, kemudian wajib umroh, dan juga nanti yang terakhir yaitu hikmah haji dan umroh. Oke, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian haji dan hukum haji. Nah, secara bahasa, haji berarti menyengaja atau menuju. Nah, sedangkan secara istilah yaitu menyengaja menuju ke Baitullah atau Ka'bah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tertentu secara tertib. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa haji itu sudah ditentukan waktunya. Ini sekaligus nanti yang akan membedakan, ya salah satunya adalah yang akan membedakan antara haji dan umroh, yaitu dari sisi waktunya. Ya, jadi kalau haji itu sudah ditentukan waktunya, bisa dilaksanakan di bulan Syawal, ya, atau di bulan Dzulqa'dah, atau di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, sampai nanti di tanggal 9-nya wukuf di Arafah, kemudian nanti Tohalul, tanggal 10-nya kemudian melempar jumroh dan seterusnya. Nah, hukumnya apa? Hukum melaksanakan ibadah haji yaitu sunnah atau wajib bagi yang mampu, ya. Wajib bagi yang mampu artinya ketika secara finansial atau dia secara kekayaan dia sudah mampu, maka nanti hukumnya menjadi wajib. Ya, dia misalnya ada orang yang kaya, kemudian dalam 1 tahun dia bisa menyisihkan uang sekian puluh juta atau bahkan sampai ratusan juta, maka hukum haji bagi orang tersebut adalah wajib. Itu, dan bisa dilaksanakan sekali seumur hidup. Artinya yang bahwa haji itu tidak ada anjuran untuk dilaksanakan setiap tahun, walaupun orang tersebut mampu atau kaya. Ya, sekalipun orang itu mampu melaksanakan ibadah haji, ya, setiap tahunnya, tapi kalaupun dia hanya ingin memilih melaksanakan haji 1 kali sepanjang hidupnya, maka itu boleh. Ya. Adapun ketika dia ingin melaksanakan setiap tahun juga tidak apa-apa, seperti itu. Nah, dasar hukumnya yaitu ada di dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-97-nya. Ya, di situ ya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, jadi dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-97, ya, makna
atau isi kandungannya itu menerangkan atau menjelaskan bahwa makna mampu pada ayat tersebut adalah, ya, jadi orang bisa dikatakan mampu untuk menunaikan ibadah haji, ya, dalam Quran surah Ali Imran ayat 97 jika dia memiliki beberapa kriteria ini. Yang pertama adalah sehat secara badannya. Jadi secara fisik dia sehat dan mampu atau tidak lemah atau tidak sakit secara fisiknya. Walaupun, ya, ketika orang tersebut misalnya, ya, tidak bisa berjalan tapi dia tetap ingin menunaikan ibadah haji, maka boleh-boleh saja dengan syarat ada orang yang menghantarkan dia, ya, untuk melaksanakan atau membimbing ibadah hajinya. Ya, kalau kita kemudian teringat kepada salah satu kisah, ya, Uwais Al-Qarni, di mana dia adalah seorang pemuda yang kemudian menggendong ibunya untuk bisa menunaikan ibadah haji, maka boleh. Kemudian yang kedua adalah ada kendaraan yang dapat mengantarkan orang tersebut pulang dan pergi. Jadi kalau konteksnya kita kaitkan seperti di Indonesia, maka itu biasanya sudah satu paket. Jadi ketika orang mendaftarkan ibadah haji, maka sudah bisa dipastikan ada kendaraan yang akan mengantarkan dia berangkat sampai ke tanah suci dan akan mengantarkan dia kembali pulang sampai ke tempat di mana dia tinggal. Kemudian aman dalam perjalanan, artinya jiwa dan hartanya terjamin keselamatannya, ya. Jadi aman, terjamin keselamatannya baik dirinya maupun harta yang dia miliki. Kemudian memiliki bekal yang cukup. Nah, ini pembahasannya tidak hanya cukup untuk berangkat haji saja, gitu ya. Jadi makna memiliki bekal yang cukup dalam konteks ini adalah, ya, yaitu dia punya harta untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Tapi juga selain itu, ya, hartanya juga harus bisa untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin kebutuhan keluarga atau orang-orang yang dia tinggalkan selama dia menunaikan ibadah haji. Jadi tidak hanya cukup untuk berangkat hajinya si orang tersebut saja, tapi juga harus cukup dan bisa menjamin, ya, semua kebutuhan orang yang akan dia tinggalkan nanti selama dia menunaikan ibadah haji. Itu makna cukup yang ada di sini. Kemudian bagi perempuan, ya, harus disertai dengan mahramnya. Nah, apakah mahramnya itu harus misalnya ibunya atau saudara kandungnya atau misalnya orang-orang keluarga terdekatnya yang semahram dengan dia? Ya, tentu tidak, ya. Nah, kalimat selanjutnya atau perempuan lain yang ada mahramnya. Nah, jadi konteksnya kalau di Indonesia, ya, ketika kita daftar haji, kemudian kita berangkat dengan misalnya satu kelompok, ya, bersama dengan para pembimbing haji dan jamaah-jamaah yang lain. Ketika dalam kelompok itu sudah ada orang yang satu mahram dengan kita, ya, maka itu sudah boleh. Jadi misalnya ketika ada seorang perempuan, ya, lajang, kemudian dia daftar, ya, haji, kemudian dalam kelompok tersebut itu sudah ada perempuan lain yang juga ikut daftar di situ dalam satu kelompok dia, maka itu sudah termasuk atau memenuhi syarat berangkat beserta dengan disertai dengan mahramnya. Gitu, karena sudah ada sama-sama perempuan di dalam kelompok tersebut. Seperti itu. Selanjutnya yaitu syarat wajib haji. Nah, seseorang mempunyai kewajiban untuk menunaikan ibadah haji jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah beragama Islam, ya, karena perintah untuk menunaikan ibadah haji itu tentu ada dalam ajaran dan syariat Islam. Kemudian yang kedua yaitu dia sudah balik atau dewasa, ya. Jadi bukan lagi anak-anak dan lain sebagainya. Dibalik, misalnya bagi laki-laki sudah ditandai dengan mimpi basah, atau bagi perempuan sudah datang bulan atau menstruasi.
Kemudian berakal sehat, artinya dia tidak gila gitu. Maka itu termasuk dalam syarat atau memenuhi syarat. Kemudian yang keempat adalah merdeka atau bukan hamba sahaya. Nah, ini konteksnya kalau pada zaman Rasulullah itu ya ada yang namanya budak ya. Jadi dia harus merdeka. Kalau budak itu kan di masa Rasulullah itu dia harus taat dan patuh sama tuannya gitu kan. Jadi dia tidak boleh pergi ke satu tempat atau kemanapun yang dia inginkan tanpa seizin tuannya. Jadi orang-orang seperti itu tidak memenuhi syarat wajib haji. Nah, tapi kalau untuk konteks di era sekarang, khususnya di Indonesia, ya saya kira yang seperti itu sudah tidak ada, sehingga mayoritas orang-orang Indonesia sudah bisa memenuhi syarat wajib haji dalam poin yang merdeka ini tadi. Gitu. Kemudian yang kelima yaitu mampu. Nah, tadi mampu sudah saya singgung di slide sebelumnya, yaitu mampu baik secara fisik maupun secara finansial. Jadi harus mampu gitu. Selanjutnya rukun haji. Nah, ini kita harus paham bahwa dalam ibadah ya mau sholat ya ataupun kemudian haji itu pasti ada rukunnya. Nah, rukun ini adalah segala sesuatu yang harus dilakukan ya. Jadi harus dilakukan ya karena ini akan menentukan dan menjadikan haji seseorang itu sah atau tidak sah dan bernilai ibadah. Gitu ya. Maka ketika rukun haji ini tidak dilakukan karena lupa misalnya atau bahkan karena dengan sengaja, maka hajinya tidak sah. Karena rukun ini akan menentukan sah atau tidaknya ibadah haji seseorang. Ya, jadi kalau nggak dilakukan salah satunya saja, maka hajinya tidak sah dan dia harus membayar denda atau dam. Ya, maka rukun ini wajib ditunaikan semuanya dan harus berurutan. Gitu. Nah, rukun yang pertama yaitu memakai pakaian ihram atau niat, memakai pakaian ihram dan niat. Ya, jadi setelah berihram kemudian niat untuk menunaikan ibadah haji. Yang kedua yaitu wukuf di padang Arafah ya dari tanggal 9 Zulhijjah ya sejak tergelincirnya matahari atau mulai mau terbenamnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah ya sampai terbitnya fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, ketika orang itu sampai di Arafah nanti, di padang Arafah, ya, maka yang pertama kali dia lakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah mendengarkan khutbah dan kemudian melaksanakan sholat duhur dan asar dengan jamak qashar. Ya, jamak qashar ta'dim. Ya, atau duhurnya 2 rakaat, kemudian asarnya 2 rakaat itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian dia bermalam, 10 Dzulhijjahnya dia baru melanjutkan lagi untuk melaksanakan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah. Nah, tawaf ini atau mengelilingi Ka'bah 7 kali ini ya itu dilaksanakan di mana posisi Ka'bah itu berada di sebelah kiri kita. Jadi berada di sebelah kiri kita dan mengelilinginya itu berlawanan arah jarum jam. Nah, hitungannya dari mana? Jadi hitungannya adalah dimulai dari Hajar Aswad ya, kemudian berputar mengelilingi Ka'bah sampai kembali ke Hajar Aswad lagi. Jadi dari Hajar Aswad kemudian berputar sampai ke Hajar Aswad itu terhitung 1 putaran seperti itu. Jadi terhitung 1 putaran. Itu seterusnya sampai 7 kali. Ya, itu berlawanan arah jarum jam, memutarnya seperti ini, kurang lebih. Nah, kemudian sa'i dari Bukit Safa ke Marwah. Ya, jadi dari Bukit Safa ke Marwah atau dengan cara lari-lari kecil ya sebanyak 7 kali. Kemudian yaitu tohalul atau menggunting
dan mencukur rambut sekurang-kurangnya ya minimal 3 helai rambut yang harus dicukur. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa rukun itu harus ditunaikan seluruhnya dan tidak boleh dibolak-balik. Maka harus urut dan runtut dari awal sampai akhir. Itu rukun jika kita ingin sah dalam melaksanakan suatu ibadah, dalam hal ini adalah ibadah haji. Selanjutnya yaitu wajib haji. Nah, adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh jamaah haji. Nah, bedanya dengan rukun tadi ya, kalau rukun itu jika ditinggalkan salah satunya maka hajinya tidak sah. Berbeda dengan wajib haji. Ya, walaupun dia rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh jamaah haji, namun ketika jamaah haji itu tidak melaksanakan salah satu dari wajib haji ini, maka hajinya tetap sah. Nah, kalau rukun tadi kan tidak sah kalau ditinggalkan salah satunya. Tapi kalau wajib haji, hajinya tetap sah. Namun ya, dia tetap harus membayar denda atau dam. Nah, perbedaannya kalau rukun nggak dilaksanakan satu kali saja atau ada yang ditinggalkan salah satunya saja, maka hajinya tidak sah. Namun kalau wajib haji, walaupun ditinggalkan salah satunya saja, hajinya tetap sah. Nah, persamaannya apa? Sama-sama ketika meninggalkan salah satunya atau sebagian dari yang sudah ditentukan, itu sama-sama membayar dam atau denda. Nah, wajib haji itu meliputi apa saja? Yang pertama adalah berihram, ya, berihram dari mikot. Nah, mikot nanti itu dibagi menjadi dua. Ada mikot zamani, ada mikot makani. Nah, apa itu mikot zamani dan mikot makani? Nah, mikot zamani adalah ketentuan waktu ya ketika orang itu ingin melaksanakan ibadah haji. Misalnya di bulan Syawal sampai terbitnya fajar hari raya haji tanggal 10 bulan haji atau 10 Dzulhijjah. Nah, itu waktunya, ketentuan waktunya. Tadi yang sudah saya katakan di awal tadi, yang di bulan Syawal, Dzulqa'dah atau 10 Dzulhijjah. Nah, kemudian mikot makani itu apa? Yaitu batasan tempat di mana dia mulai berihram untuk niat melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Ya, jadi bedanya apa? Bedanya adalah kalau mikot zamani itu ketentuan waktu, kalau mikot makani itu ketentuan tempat. Itu. Nah, sederhananya seperti itu. Nah, niatnya apa? Ketika kita berihram dari mikot, ya, niat untuk hajinya yaitu nawaitul hajja wa ahramtu bihillahi azza wa jalla labbaik Allahumma labbaik. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian mabit atau bermalam di Musdalifah. Ya, bermalam di Musdalifah ya pada tanggal 10 Dzulhijjah kan dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah yang disunahkan seperti misalnya beristighfar, ya berzikir, berdoa atau membaca Al-Qur'an. Nah, kemudian yaitu melempar jumroh. Nah, itu dibagi menjadi 3 nanti. Ada jumroh ula, wusto, dan akobah, ya kan? Nah, ini sifatnya wajib, itu kan melempar jumroh. Nah, waktu melempar jumroh itu pertama pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu melempar jumroh akobah saja. Jadi nanti dimulai dari pertengahan malam sampai terbenamnya matahari. Di 10 Dzulhijjah itu mulainya, dan tapi itu hanya melempar jumroh akobah saja. Kemudian nanti pada tanggal 11, nah ini 11, 12, 13 Dzulhijjah ini melemparkan tiga-tiganya ya, yaitu jumroh ula ya, wusto, kemudian akobah. Nah, nanti melempar jumrohnya itu ada beberapa cara. Jadi masing-masing ini tadi, melempar jumroh tadi, ula, wusto, dan akobah itu
masing-masing 7 kerikil dengan 7 kali lontaran. Jadi 7 kali lemparan. Ya, jadi 7 butir jadi kan ada 4 nanti ya. Tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Ya, jadi masing-masing itu ada 7, gitu kan? Jadi ada kurang lebih 49 butir yang kerikil yang harus dia gunakan untuk melempar. Kemudian bisa dengan sendiri, misalnya dilemparkan sendiri satu-satu, gitu kan? Di Jumratul Ula itu 7 kali dengan satu kerikil lemparan, satu kerikil sampai 7 kali. Kemudian wusta pun seperti itu, kemudian Aqabah pun seperti itu. Atau melemparkan secara berjamaah, yaitu melempar jumroh sekaligus pada hari tasyrik, ya, 11, 12, 13 Dzulhijjah di nafar awal atau nafar sani misalnya, atau ditunda melempar jumroh Aqabahnya, ya, boleh diakhirkan pada tanggal 11 Dzulhijjahnya langsung. Nah, dan seterusnya. Kemudian mabit bermalam atau bermalam di Mina pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu nanti mabit atau bermalam di Mina. Kemudian terakhir adalah meninggalkan larangan-larangan haji, yaitu harus meninggalkan larangan-larangan haji, ditinggalkan. Ya, ada 3 nanti di situ akan kita bahas juga. Selanjutnya yaitu sunnah haji. Jadi hal-hal yang disunnahkan untuk dilakukan selama melaksanakan ibadah haji. Apa saja? Yang pertama adalah ifrad, yaitu mendahulukan haji kemudian umroh. Nanti kan haji itu kan tata cara pelaksanaannya kan ada 3, ya, ada 3 cara melaksanakannya. Akan kita bahas di materi slide tentang dam nanti. Kemudian membaca talbiyah atau memperbanyak bacaan talbiyah, ya, yang bunyinya lambaik Allahumma lambaik, lambaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Nah, membaca talbiyah ini bagi laki-laki itu dianjurkan untuk membaca dengan suara keras atau nyaring. Namun bagi perempuan itu dianjurkan untuk mengucapkannya sekedar terdengar oleh telinganya sendiri. Jadi tidak perlu keras-keras seperti laki-laki gitu. Kemudian yang ketiga adalah berdoa setelah membaca talbiyah. Ya, doanya apa saja boleh, bebas. Ya, apa yang kita inginkan misalnya, atau mungkin ada sesuatu yang ingin kita baca, kita sampaikan, kita berdoa di tanah suci, maka doakan pada saat ini. Kemudian membaca zikir ketika tawaf. Nah, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun zikirnya, istighfar, tahmid dan seterusnya boleh. Kemudian sholat 2 rakaat sesudah tawaf dan dilanjutkan masuk ke Ka'bah. Baik, selanjutnya masuk ke bab tentang larangan-larangan haji. Nah, larangan-larangan haji ini nanti dibagi menjadi 3. Ada larangan yang dikhususkan bagi jamaah laki-laki saja, ada larangan yang dikhususkan bagi jamaah perempuan, ada larangan yang dikhususkan bagi keduanya. Nah, ini akan berbeda-beda nanti. Yang pertama yang kita bahas adalah larangan yang dikhususkan bagi jamaah laki-laki. Ya, apa itu? Yang pertama, memakai tutup kepala yang sifatnya melekat atau menempel pada kepalanya. Apa? Seperti topi misalnya, kemudian kopiah atau peci, maka itu tidak boleh. Lalu bagaimana ketika dia menggunakan payung? Maka boleh-boleh saja, karena itu tidak melekat atau menempel pada kepalanya. Yang kedua yaitu mengenakan pakaian berjahit, ini juga merupakan larangan bagi jamaah haji laki-laki. Maka yang dipakai hanya 2 helai kain ihram, gitu ya, yang kemudian melekat pada tubuh
orang tersebut ya, pada baik tubuh atas dan juga tubuh bagian bawah. Kemudian memakai sepatu atau kaos kaki, atau secara umum yaitu tidak boleh menggunakan alas kaki. Nah, ini salah satu larangan-larangan haji yang harus dihindari oleh jamaah laki-laki. Selanjutnya, larangan bagi jamaah perempuan adalah tidak diperbolehkan menutup wajah atau muka. Ya, dalam hal ini seperti misalnya niqab ataupun cadar itu tidak boleh dikenakan selama prosesi ibadah haji. Kemudian tidak boleh menutup kedua telapak tangan atau menggunakan kaos tangan. Itu juga tidak diperbolehkan bagi jamaah perempuan. Nah, selanjutnya larangan bagi keduanya apa? Yaitu ini yang ketiga, ini adalah berlaku untuk keduanya, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang pertama adalah tidak boleh memakai wewangian, baik yang sifatnya menempel ke tubuh ataupun ke pakaiannya, itu tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh menggunakan wewangian. Kemudian mencabut atau tidak boleh mencabut bulu atau rambut dan memakai minyak rambut. Ya, tidak boleh mencabut bulu atau rambut yang berada pada tubuh kita dan tidak boleh menggunakan minyak rambut. Kemudian dilarang memotong kuku, baik kuku tangan ataupun kaki. Kemudian tidak boleh menikahkan atau menjadi wali nikah selama dia sedang menunaikan ibadah haji sebelum sampai terselesaikannya seluruh rukun hajinya. Ya. Kemudian berburu atau dilarang berburu dan membunuh binatang darat, maka itu tidak diperbolehkan. Baik, selanjutnya yaitu dam atau denda ya, atau fidyah yang wajib dibayarkan karena ya orang yang melaksanakan ibadah haji tadi melanggar larangan-larangan dalam haji ataupun umroh. Nah, yang pertama adalah ketika orang itu melaksanakan haji tamattu atau kiron. Ya, beda dengan ifrat tadi ya. Kalau ifrat tidak dikenakan denda. Tapi kalau orang melaksanakan ibadah haji tamattu dan kiron, apa itu tamattu dan kiron? Jadi tamattu itu yaitu melaksanakan umroh dulu baru haji. Itu disebut dengan haji tamattu. Ya, umroh dulu baru haji. Sedangkan kalau kiron, ya, kiron itu haji dan umroh dalam satu niat. Nah, kalau orang ini, orang yang melaksanakan ibadah haji tadi melaksanakan di antara dua haji ini, ya maka dia harus membayar dam dengan cara menyembelih seekor kambing, ya, atau kalau misalnya tidak mampu, ya, dia harus berpuasa 10 hari. 3 hari di tanah suci dan 7 hari di negara asalnya. Jadi misalnya kalau saya orang Indonesia gitu kan, menunaikan ibadah haji, kemudian haji yang saya laksanakan adalah haji tamattu misalnya. Maka pilihannya ada dua damnya, yaitu kalau saya mampu misalnya, maka saya menyembelih seekor kambing di tanah suci. Ya, atau kalau misalnya tidak mampu, ya, maka saya bisa memilih untuk berpuasa 10 hari. Gimana caranya? Maka 3 hari saya tunaikan di tanah suci dan yang 7 hari saya kerjakan ketika saya pulang dari tanah suci atau di negara asal saya, yaitu di Indonesia. Nah, yang kedua, dam atau denda karena orang tersebut mengerjakan atau melanggar larangan-larangan haji, salah satunya saja. Ya. Contoh misal mencukur rambut. Ya, tadi kan ada macam-macam tuh larangannya tadi. Ya, atau memotong kuku, atau memakai pakaian yang berjahit, atau memakai wewangian misalnya, ya, atau berhubungan intim suami istri setelah hal pertama misalnya, maka dendanya adalah menyembelih seekor kambing. Ya, ada 3 ya.
Atau kalau tidak mampu, maka bisa puasa 3 hari. Nah, puasa 3 hari. Jika dirasa tidak mampu, maka bisa bersedekah makanan kepada 6 orang fakir miskin. Ya, 6 orang fakir miskin. Bersedekah makanan. Boleh 1 hari 1 orang fakir miskin atau boleh langsung. Silahkan. Ya, atau 9,3 liter makanan, yaitu makanan pokok. Selanjutnya, ya, yang C adalah dam karena bersetubuh, ya. Menyembelih, yaitu dendanya adalah menyembelih seekor unta, ya, atau seekor sapi, atau 7 ekor kambing yang disembelih di kota Mekah. Ya. Jika tidak mampu atau tidak bisa, ya, maka bisa memilih memberi makanan kepada fakir miskin seharga untanya. Jadi misalnya seperti ini. Kalau unta itu misal kita konversikan, ini hanya kira-kira saja ya. Misalnya 1 ekor unta itu harganya 20 juta. Maka dia harus memberi makan fakir miskin, ya, dengan makanan pokok, ya, seharga 20 juta. Bukan makanannya seharga 20 juta, tapi misalnya kalau makanan pokok sekali makan itu misalnya katakanlah 20.000 sekali makan. Maka dia harus memberi makan ya 20.000 kali berapa sampai totalnya itu seharga 1 ekor unta, yaitu misalnya 20 juta tadi. Itu kan tuh berarti banyak sekali, itu kan fakir miskin yang harus dia kasih makan, gitu. Atau ya dia juga bisa memilih berpuasa untuk setiap 1 mut makanan dari harga unta untuk puasa sehari. Nah, jadi 1 mut makanan tadi misal 20.000 gitu kan. Seharga makanan itu 20.000 dalam 1 mut tadi misalnya makanan pokok tadi, maka 1 mut tadi itu terhitung untuk 1 hari puasa. Ya, kalau 1 mut tadi adalah 20.000, berarti kalau dikali berapa ya atau berapa kali supaya menjadi 20 juta atau seharga unta tadi, berarti sebanyak itu dia harus berpuasa. Kan itu berarti kan lama sekali ya puasanya. Nah, gitu kan. Selanjutnya, dam karena membunuh binatang halal. Ya. Maka dendanya adalah menyembelih binatang atau hewan yang setara dengan yang dibunuh. Seharga. Ya. Kalau dia membunuh sesuatu binatang yang ternyata binatang itu nilainya sama atau setara dengan unta, maka dia harus menyembelih unta. Kalau nilai binatang yang dia bunuh itu setara dengan sapi, maka dia harus menyembelih seekor sapi dan seterusnya. Atau dia bisa memilih bersedekah makanan seharga hewan yang dibunuh. Ini sama tadi penjelasannya seperti yang poin C ini tadi. Atau berpuasa dengan perhitungan tiap mut sehari puasa, sama dengan poin yang C. Itu ya. Jadi cukup berat untuk dendanya atau fidyah yang harus dia keluarkan ketika orang ini melanggar larangan-larangan haji. Nah, yang terakhir adalah terlambat datang. Ya, jadi terlambat datang atau tidak bisa melanjutkan perjalanan haji. Jadi itu dendanya ada 2. Kalau ini bukan pilihan ya, ini ada 2. Kalau orang yang terlambat datang maka dendanya ada 2. Pertama adalah bertahalul atau mencukur rambut, ya, dan ya, menyembelih seekor kambing di tempat di mana ia terhambat. Ya, tempat yang menjadikan dia terlambat tadi, maka disitulah dia harus menyembelih kambing tersebut. Seperti itu. Baik, selanjutnya masuk ke umroh. Ya, tadi bab tentang haji sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke pengertian dan hukum umroh. Nah, secara bahasa, ya pada umumnya umroh dengan haji itu secara pengertiannya itu sama.
yang kurang lebih sama, yaitu secara bahasa berarti ziarah atau berkunjung, ya. Berkunjung ke sama-sama berkunjung ke Baitul Haram, gitu kan? Nah, namun secara istilah yaitu berkunjung ke Baitullah untuk melakukan tawaf dan sa'i, ya, tanpa melakukan wukuf di Arafah. Nah, ini bedanya. Ya, bedanya antara umroh dengan haji itu berapa di antaranya adalah kalau haji itu melaksanakan wukuf di Arafah, sedangkan umroh itu tidak ada wukuf di Arafah. Nah, jadi letak perbedaannya kurang lebih di situ, ya. Ada wukuf dan tidak ada wukuf. Kemudian kalau haji itu ditentukan waktunya, kalau umroh itu bebas waktunya. Ya, jadi kapanpun boleh dilaksanakan, ya, selain hari-hari yang atau waktu-waktu yang dimakruhkan. Makruh ya, bukan berarti kemudian diharamkan. Seperti Arafah, Nahar, dan juga hari-hari tasyrik misalnya. Ya, maka itu eh, tidak atau tidak boleh dilakukan. Kemudian hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ya, kalau haji itu wajib bagi mereka yang sudah mampu secara fisik dan juga finansial. Kalau umrah itu hukumnya sunnah, gitu ya. Jadi dasar hukumnya ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Ya, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Ya, walaupun kalau kalian misalnya nanti membaca di LKS ataupun buku pendamping, itu di situ tertulis hukum umroh itu fardu ain, ya. Namun sependek pengetahuan saya, ya, jumhur ulama itu sepakat umroh itu hukumnya sunnah, bukan fardu ain, gitu ya. Allah alam bisawab. Nah, syarat umroh apa saja yang kurang lebih sama seperti haji. Yang pertama adalah Islam, kemudian balik, ya, kemudian yang ketiga adalah akil, ya, akil atau berakal atau sehat, gitu ya. Kemudian merdeka, bukan hamba sahaya atau budak tadi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Dan yang terakhir adalah istitoah. Apa itu istitoah? Yaitu mampu. Ya, tadi yang saya katakan mampu secara fisik dan juga secara finansial. Nah, itu syarat wajib umroh. Ya. Jadi syaratnya itu mencakup pada 5 poin tadi. Kemudian rukunnya yang pertama adalah ihram, ya. Rukun umroh itu sedikit berbeda dengan rukun haji. Ya, nanti bisa dilihat perbedaannya apa kalau teman-teman masih ingat. Ya, yang pertama adalah ihram, kemudian tawaf, ya. Tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahalul atau mencukur rambut tadi, kemudian tertib. Nah, yang enggak ada apa dari haji tadi, ya, yang tidak ada adalah wukuf di Arafah. Itu tidak termasuk rukun umroh. Walaupun, ya, ini sedikit koreksi dari saya, walaupun kalau kalian nanti buka di buku kalian, itu wukuf masuk dalam rukun, ya. Tapi sebenarnya kembali tadi yang membedakan antara haji dan umroh adalah wukuf di Arafahnya. Haji ada wukuf di Arafah, umrah tidak ada. Maka rukun umrah itu seharusnya tidak ada wukuf di Arafah. Selanjutnya yaitu wajib umroh. Nah, wajib umroh itu hanya mencakup 2. Apa itu wajib umroh? Yaitu segala ketentuan yang wajib dikerjakan, ya, dalam prosesi ibadah umroh, ya. Namun kalaupun tidak dikerjakan, ini sama kayak tadi ya, yang wajib haji tadi, itu umrohnya tetap sah, hanya saja dia harus membayar denda. Nah, ini samalah pembahasannya antara rukun umroh dengan wajib umroh, itu kurang lebih
definisinya atau maknanya sama seperti rukun haji dan wajib haji tadi. Nah, wajib umroh itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ihram makani, ya, atau mikot makani, gitu kan? Yaitu sedangkan mikot zamani tidak ditentukan. Jadi mikot makani itu kan tadi adalah ketentuan tempat, ya, ketentuan tempatnya itu ditentukan. Tapi kalau mikot zamani, ketentuan waktunya tidak ditentukan. Karena apa? Ya karena umroh itu kan tidak ditentukan waktunya, ya. Maka dia tidak ada ketentuan mikot zamaninya. Baik, bisa dipahami sampai di sini ya. Kenapa kok ada ihram mikot makani? Ini mikot sebenarnya lebih tepatnya. Ya, cuman tertulisnya ihram. Nah, kenapa ada mikot makani? Karena tempatnya ditentukan, yaitu tempat di mana dia mulai untuk berihram dan niat melaksanakan ibadah umroh. Ya, misalnya dari kalau jamaah Indonesia ya misalnya bisa dari hotel di mana dia bermalam ya selama di Mekah, gitu kan? Namun kenapa kok tidak ada mikot zamani ya? Karena waktu umrah itu tidak ditentukan. Kapanpun bisa dilaksanakan tadi. Ya sudah saya sebutkan tadi. Selain hari-hari yang dimakruhkan, Arafah, Nahar, dan juga Tasyrik. Kemudian wajib umrohnya adalah menjauhi larangan umroh. Apa itu larangannya? Sama persis dengan larangan-larangan ibadah haji. Jadi harus dijauhi. Kalau tidak ya konsekuensinya akan terkena dam atau membayar sanksi yang sudah ditentukan sesuai syariat Islam. Nah, terakhir yaitu hikmah haji dan umroh. Apa? Yang pertama adalah menghilangkan dosa kecil dan menyucikan dari perbuatan mungkar. Jadi ketika orang itu menunaikan ibadah haji ataupun umroh, hajinya mabrur insya Allah, maka itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil mereka, ya, orang yang melaksanakan, dan juga mencucikan atau menghindarkan diri dari segala macam bentuk perbuatan-perbuatan mungkar atau perbuatan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Memperteguh dan memperbaharui keimanan kepada Allah. Nah, itu di merefresh gitu ya, menyegarkan lagi supaya lebih semangat lagi dalam beribadah setelah pulang dari Baitullah, dari Mekah, gitu kan, menjadi tamu Allah, ya, kemudian kembali lagi ke negaranya menjadi lebih semangat dalam beribadah. Kemudian mempertebal kesabaran dan memperdalam kepatuhan terhadap ajaran Islam. Kemudian memupuk rasa persatuan di kalangan umat, ya. Dan yang terakhir adalah memiliki kesadaran terhadap persamaan nilai-nilai kemanusiaan. Oke, itu adalah hikmah haji dan umroh. Baik, mungkin itu sedikit pemaparan materi terkait dengan haji dan umroh, ya, materi bab 9 kelas 8 SMP di dalam buku LKS dan juga pendamping. Sekian dari saya, banyak kekurangan dan khilaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.